dari manik. Kadang pesanan customer tuh 700, kesulitannya itu kadang warnanya beda, kecil, bentuk besarnya juga beda. Kadang nanti motifnya yang satu motif kita buat belum kelar, selesai satu motif itu kan beli lagi beda warna. Halo, selamat datang di podcast Info 1 kerjasama Info 1 Media dan Dinas Komunikasi Informatika Provinsi Kalimantan Timur. Kita di Indigo, Informasi, Digitalisasi, dan Globalisasi. Saya Marga Rahayu dan kita akan membahas sesuatu yang sekarang sedang banyak diburu oleh para pecinta kriya ya. Terutama Anda yang paling getol ini mencari pembeda dengan yang lain. Fashion adalah salah satu jawaban ya yang di Kalimantan Timur sendiri untuk manik-manik ini sudah menjadi satu keharusan ya, punya benda kriya yang ada maniknya minimal satu di rumah ya. Karena apa? Karena bukan hanya kita nih yang suka pakai ya. Pada saat kita pakai pastinya orang-orang lain akan terkesima dan bertanya, ini apa ya? Jadi salah satu bentuk promosi budaya dan pelestarian ya, adat istiadat yang secara turun-temurun ini dilakukan dengan cara yang unik serta tetap stylish ya. Kali ini sudah bersama kami owner dari Manik Etam Art. Wah, jadi ada unsur bahasa lokalnya. Etam artinya kan kita bersama ya. Ada Ibu Purnamawati. Bu Purnama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Purnamawati, punya usaha namanya Manik Etam Art. Wah, tapi sebelum jauh kemana-mana, saya harus mengakui kagum sekali dengan yang digunakan oleh Ibu Purnama ya. Ini salah satu yang dijual atau memang koleksi pribadi saja? Yang dikenakan ini semacam jaket? Blazer. Oh, blazer. Wow. Koleksi pribadi atau dijual? Koleksi pribadi. Nggak pengen dijual? Enggak. Karena kayaknya saya tertarik untuk membelinya ya. Bu Purnama, apa kabarnya hari ini? Baik. Sudah berapa banyak produk yang terjual hari ini? Lebih dari berapa item? 5 item. Wow. Dan itu rutin setiap hari seperti itu? Kadang 3 hari sekali mengirim barangnya. Wah, dan hari ini di Studio Info 1 bahkan langsung dibawa beberapa manik yang sudah diolah dalam produk krianya. Ada lihat di sini ya untuk pemirsa podcast Indigo, strap untuk tas. Iya, slim bag. Sling bag. Iya. Oke. Kemudian di sini ada crown, mahkota topi. Iya. Yang biasa dipakai pada saat penari Dayak tampil misalnya ya, atau ada mungkin pejabat yang diberikan cindera mata. Di sini juga ada, saya lihat, kalung-kalung. Indah sekali. Buatan tangan sendiri? Buatan tangan sendiri. Produk ini dimulai sejak kapankah ada kepikiran bahwa Ibu Purnama itu bisa ya membuat manik menjadi produk seindah ini? Awalnya itu 2017. Oke, baru 2017. 2017 itu awalnya masih buat yang biasa-biasa aja. Ya, baru belajar sama teman, lihat teman buat gini. Di 2019 baru mulai produksi sendiri, dibantu sama teman-teman. Sebentar, belajar dari teman? Iya. Biasanya kan ini dari usaha. YouTube juga, Mbak. Dari YouTube ya. Pertamanya kan saya produksi dulu, saya kirim pesanan. Setelah itu saya buat sendiri. Belajar dari YouTube. Mereka suka dengan saya, pesan barang yang mereka pesan saya buatkan, mereka suka. Nah, order lagi. Repeat order gitu ya? Request. Wow, jadi ada request. Yang membedakan nih menurut Bu Purnama apa? Kan banyak nih yang bikin manik banyak, bukan hanya Manik Etam Art. Iya, benar. Warna dan motif. Warna dan motif. Iya. Boleh dijelaskan lebih rinci lagi, pewarnaan yang beda di mana, motif yang beda di mana? Motif itu kadang sama semua sih sebenarnya. Cuman kita
ibaratkan nanti yang brand lain ibaratkan sama, tapi kita bedakan lagi sedikit Wow. gitu. Jadi Misalkan itu. mereka pakai yang biasa, saya pakaikan ulap doyo. Oh, ini ulang Iya, ini ulap doyo. Wow. Jadi ada kreasi yang Heeh. memang sengaja diciptakan untuk menjadi pembeda Iya, dan ternyata diminati oleh pasar. iya, benar. Kembali lagi kita tarik ya, 2017 itu belajar dari teman. Iya, biar dari teman, Biasa dari turun tetangga, temurun dari loh. teman. Biasa turun temurun dari keluarga gitu. Benar. Ini dari teman. Dari teman, teman ke tetangga. Teman ini artinya sebelumnya sudah punya bisnis yang sama. Belum, kayak masih ini belajar-belajar juga Belajarnya dari dari orang teman. yang punya bisnis juga. Gitu. Oh, baik. Mungkin ada pesanan besar, Iya. kemudian minta dibantu untuk dibuatkan. Oh ya, benar-benar. Oh, begitu. Jadi di sana pasti ngambil upahan ya? Iya, ngambil upahan. Awalnya juga saya ngambil upahan, belajar dulu. Setelah itu ngambil upahan. Oke, jadi awalnya ngambil upahan dan sekarang sudah bisa ngasih upah ke orang-orang ya. Alhamdulillah. 2017 sampai 2023, 2019 mulai terima pesanan. Ada pasang surut tidak yang Ibu rasakan? Pasang surut waktunya. Wah, Iya. sektor terdampak. Corona itu terus terang ya, itu saya ini Sepi pesanan. enggak ramai pesanan karena apa, konektor strap Oh, masker. betul. Iya, Dari mana? dari Manik. Kadang pesanan customer tuh 700 biji. 700 biji dalam 1 minggu. Pernah dapat pesanan itu 1.200. Tapi pengrajinnya yang susah, Mbak. Nyari orang yang mau bantu Iya. memenuhi pesanan sebanyak itu. Iya, pengrajinnya yang susah. Dulu kan kemarin corona kan kebanyakan ini, kasihan pulang kampung. Nah, kerjaan mereka, suaminya mereka kan ibaratkan ada yang tutup, Ada yang di PHK. iya, ada yang di PHK. Jadi kalau cuman manik-manik aja kan, ibaratkan kalau manik-manik kan cuma membantu pendapatan suami aja kesehariannya. Ya, uang belanja. Uang belanja. Memang selama ini Manik Etam Art sudah bisa mempekerjakan ya berapa pengrajin atau mungkin yang apa ya, ngambil upahan lah ya. Iya. Itu berapa orang? Yang setiap hari itu 5 orang. 5 orang. Iya, Tapi kalau pas lagi orderan banyak sekali 10 orang. 10 orang dan Iya. itu warga di sekitar tempat enggak. tinggal. Warga di tempat sekitar tuh ada 5 orang. Oke, yang lain? Yang lainnya itu jauh. Jauh. Handil Bakti, Palaran, itu. Tapi menarik karena paling tidak sudah bisa menciptakan lapangan pekerjaan Iya, ya meskipun skalanya masih home industry ya. Iya. Menyangka tidak awalnya belajar iseng-iseng sampai sekarang sudah jadi settle ya? Enggak. Enggak nyangka sih. Sudah ibaratkan alhamdulillah saya bilang sudah jadi ini kan, bisa barang saya bisa dikenal orang, brand saya sudah dikenal orang. Kalau dulunya cuma ya biasa-biasa aja. Berarti Manik Etam Art ini sudah masuk UMKM Sudah, alhamdulillah. yang terdaftar, Sudah. punya legalitas, Legalitas perizinan dan sebagainya. perizinan belum, cuma NPWP sama NIP. Oh, NIB itu ya, NIB nomor itu. induk berusaha. Iya. Oke, menarik ini kalau bicara soal industri fashion, kabarnya tidak pernah ada matinya. Iya. Dulu waktu pandemi COVID-19, serbuannya adalah permintaan nih barangkali masker Iya, yang masker. ada manik-maniknya. Iya. Kemudian strap masker juga yang ada manik-maniknya. Setelah tidak lagi pandemi, fashionnya bergerak kemana? Permintaan lebih banyak ke produk yang seperti apa? Topi Dayak. Topi Dayak. Topi Dayak sama kalung-kalung sama songkok manik. Oh, songkok manik peci ya? Ya, peci. Wow. Itu kan sudah mulai acara tuh, Mbak. Jadi yang topi-topi itu sudah mulai, kalung-kalung, iya. Jadi satu hari pesanan terbanyak? Pesanan terbanyak itu kan kadang 3 toko. Oke. Ya, kadang 3 toko saya 3 hari sih, kalau sehari itu kan nggak bisa. Kerjaannya dibantu dengan teman-teman,
pokoknya 3 hari Oke. selesai. Iya. Kadang kalau songkok manik atau peci manik itu kadang 50 pieces satu toko. Kadang kalungnya sampai yang paling sedikit 200 biji. Saya tidak ngebayang sih. Kalau kalung nih, yang sederhana misalnya ya, Iya. itu pengerjaan berapa hari? 3 hari tadi. Itu kan ibaratkan kalau 3 hari itu enggak satu orang itu kadang 20. Di targetnya 20 Targetnya harus selesai. 20. 3 hari. 3 hari enggak, 1 hari. 1 hari 20 Satu pieces. hari. Jadi kalau 10 orang kan 200. Nggak kemeng ya? Masukin gitu ya. Atau ada alatnya khusus? Enggak, Tangan aja. Wah, Aja. saya masukin benang dalam jarum aja kadang-kadang suka lewat-lewat. Ada ininya, ada lilin madunya. Supaya bisa masuk. Oke. Nanti kita mau bahas lagi Ya. produk-produk ini dijual dengan rate pasar harganya seperti apa, kemudian pembeli terjauh datang dari mana, dan sudahkah memanfaatkan penjualan berbasiskan e-commerce ya, yang secara daring atau online ya. Tapi jangan dijawab dulu Bu Purnama, kita harus jeda sejenak untuk mengikuti yang akan lewat, dan tetap bersama kami di podcast Indigo, Informasi, Digitalisasi, dan Globalisasi. Ya, Indigo masih bersama dengan owner dari Manik Etam Art ya, yang sudah memulai usaha sejak 2017 dan di 2023 sudah bisa membuka lapangan pekerjaan ya bagi masyarakat yang ada di wilayah Kalimantan Timur ya. Dan tentunya kalau bicara soal pesanan, bukan hanya pesanan lokal dong ya. Iya. Terjauh dari mana ini pesanan? Jauh dari Bekasi. Bekasi berarti udah lintas pulau ini. Wah, Bekasi itu biasanya kalau orang-orang luar daerah pesanannya produk apa yang paling mereka incar ya? Kalung. Kalung. Iya. Kalung itu untuk dipakai pribadi sendiri atau untuk dikasih Pribadi. cindera mata? Pribadi. Ada tidak bedanya apa namanya ya? Motif yang diminta oleh mereka atau mungkin warna yang dipilih oleh mereka kalau di Pulau Jawa? Ada. Cuman tulis warna gini, request warna ini, buatkan kalung ini. Jadi saya buatkan kayak ini dulu, saya buat sendiri dulu. Saya buatkan ya. Kalau dia bilang, oh enggak Mbak, oh saya buat lagi. Wah, Oh gini ya Mbak, iya. Ada kan Sampai benar-benar benar-benar sesuai request. sesuai permintaan. Wah, jadi ini kayaknya yang membedakan ya. Iya. Karena benar-benar personal. Jadi setiap pesanan diproduksi sesuai dengan keinginan dari yang membeli. Iya. Wah, menarik sekali ya. Kalau yang pesan-pesanan begitu itu dijual berapa kalungnya? Dikali 2. Enggak masalah Ya, sih. kan ibaratkan dibuat waktunya gitu. Enggak masalah. Kalau kalung berapa dijualnya untuk di Manik Etam Art? Kalau Ini kalung yang seperti ini nih. Iya. Ini biasanya Bu Purnama jualnya berapa ya? Di outlet berapa? di outlet 150. 150.000. Iya. Murah masih Masih. ya. Kalau saya bikin setahun pun nggak jadi Iya. itu ya 150.000. Jadi kalau seandainya nanti saya request, saya mau warnanya agak pastel atau warnanya ini, Warnanya. itu dikalikan 2 berarti ya. Biasanya hampir 300 ribuan. Kadang kalau harga teman saya bedakan Mbak. Tuh harga teman, masih ada harga teman ya. Iya. Itu nggak bagus kalau di bisnis katanya ya, harga teman. benar. Tapi memang itu ya, karena Tapi- memang dari awal bisnis ini dibuat kan bukan ambisi. Ya enggak. Ibaratkan cuma iseng-iseng gitu aja. Jadi ibaratkan kalau saya ada buat teman senang, saya bilang. Aduh, mau nggak Bu Purnama jadi teman saya? Bu Purnama, kalau produk yang sudah dibuat sampai sejauh ini, kira-kira total ada berapa banyak produk ya? Di atas 10 produk sudah ada? Sling bag, topi, kalung, gelang, Iya. strap masker masih? Masih strap masker. Kemudian apalagi? Kalau baju kan tidak tadi ya, ini memang by request saja kalau ada ya. Iya. Apalagi yang biasanya dibuat? Topi, kemudian rompi-rompian, Rompi iya. baju dayak,
sling bag untuk belt, ya, ya, apa ikat belt, pinggang. ya, ikat pinggang untuk anak-anak, dewasa, lengan, Mhm. anting. Wah, lebih dari 10 ya. Iya Mbak, Dan itu otodidak belajar sendiri dengan teman tadi. otodidak belajar sendiri. Plus buka YouTube. Ya, Wah, lebihnya buka YouTube. oke. Berarti memang memudahkan ya belajar secara online itu, memudahkan mencari inspirasi, Iya, menambah ilmu. ya benar. Apa ya biasanya yang dicari kalau di YouTube? Kata Iya. kuncinya apa? Cara membuat anting Dayak atau cara membuat gelang Dayak, gelang motif Dayak. Lebih mudah belajar langsung lihat dengan teman atau di YouTube? YouTube. Lebih mudah di Iya. YouTube. Lebih mudah di YouTube. Karena kalau sama teman sambil ngobrol kan. Kalau saya sambil gosip ya biasanya. Tahu nggak Bu ya? Tahu nggak, Bu ya? Oh gitu. Jadi Iya. memang teknologi memudahkan. Iya. Kalau teknologi memudahkan dalam belajar, kenapa Bu Purnama sampai dengan saat sekarang ini belum memanfaatkan teknologi seperti e-commerce ya? Kita ada Shopee, TikTok, Lazada, apalagi Tokopedia untuk berjualan. Masih kurang paham menggunakan Mbak. Cara menggunakan Menggunakan Tokopedia, segala Shopee. Ini masih ada kayak takut. apa karena mungkin merasa gaptek, Takut di PHP. Iya. ada pesanan misalnya ya, Iya. ternyata dimasukin di keranjang 5, ternyata nggak dicekot-cekot juga Iya, gitu. benar. Jadi sampai sekarang jualan itu difokuskan ke toko offline. Iya. Di IG sama di Facebook. Oh, pakai IG dan Ah. Facebook. IG dan Facebooknya namanya apa? IG-nya Purnamawati 81. Oke. Di Facebooknya Purnamawati. Ya. Dan itu sudah akun bisnis? Belum. Masih pribadi? Iya, masih pribadi. Kalau jualannya pakai IG dan Facebook, Iya. itu pembelinya apakah pesanan itu datang dari Samarinda, Kalimantan Timur, daerah Kalimantan lah ya, atau sudah lintas pulau biasanya? Jadi ditampilkan ya, ini misalnya di foto kalungnya, kemudian ada harganya gitu. Harganya beda kalau saya datang langsung ke toko apa outlet Iya. yang tadi dengan yang online, Beda. lebih mahal atau lebih murah? Lebih mahal, kadang mahal online. Mahal online. Iya. Ada pertimbangan khususnya, ongkirnya misalnya? Kadang ibaratkan gini ya, kalau yang orang yang sudah datang ke kan langsung lihat barangnya. Ya, yang sudah ada ready stock yang lah. sudah ready stock. Kalau yang online itu memang kita ini harus teliti barangnya. Takutnya kan pakai kurir barangnya digini-gini, dia ampas, dia apa kan. Nah, takutnya belum nyampe. Ada standar pengemasan. Iya. Oke. Kemudian kalau di online itu lebih mahal karena biasanya by request. Iya, by request juga mereka. Banyak yang juga agak rumit ya pesanannya. Harus warnanya seperti ini, Iya. motif yang seperti ini. Banyak. Pernah menemukan? Pernah. Tapi nggak masalah. Enggak. Saya malah senang. Karena saya sambil belajar. Yang jadi saya nggak tahu, saya jadi tahu. Misalnya nih, Ya. Misalnya kayak Motif apa? buat kalung. Kalungnya itu mereka itu cuman ngirim warna aja, tulisan. Oh, Enggak bilang motif kalungnya kayak gini, motifnya gini, enggak. Saya mau kalung motif bentuknya begini, bulat, tapi warnanya ini. Mereka sebutkan gitu aja. jadi kita yang harus menafsirkan ya, menerjemahkannya sendiri. Benar. Oh, jadi ada sesi untuk konsultasi dulu. Pembelinya minta seperti ini, dibuatkan dulu sketsanya atau seperti apa? Saya buatkan sketsanya dulu. Oh, contoh-contohnya. Contohnya. Kalau nggak cocok, bongkar lagi. Bongkar lagi. Wow. Nah, di situ kan yang lebih mahal harganya. Iya. Tapi kan bagus. Kalau saya pribadi akan lebih puas ya. Lebih puas dengan kalau pembelinya puas, ibaratkan kita penjualnya kan juga senang. Ya. Ada kepuasan batin. Bu Purnama sebenarnya cita-cita dulu waktu kecil ingin jadi apa? Tidak mungkin pebisnis ya. Bener. Lu kepengennya
Apa memang sudah ada jiwa seni? Jiwa bisnis Mbak. Memang suka bisnis, sering jual-jual gitu. Akhirnya ketemu dengan format yang seperti ini makin Iya, senang, happy. ya happy juga. Oke, penasaran nih kalau untuk omset 1 bulan ya, tidak perlu menyebutkan nominal pastinya, kisarannya saja. Kalau kita berbisnis di bidang fashion, Iya. terutama manik-manik ini, apakah juga menjadi ladang penghasilan yang cukup ideal? Alhamdulillah. Cukup sekali. 2 digit pendapatan It, 1 bulan. 1 bulan? Biar masih lancar-lancarnya, ibaratkan saya kan banyak saya ambil semua 50 Wah, itu omsetnya ya. omsetnya. Dan menariknya ini kita melaksanakannya dengan sukacita gitu, Benar. mengisi waktu luang. Mengisi waktu hobi saya jadi. Wah, hobi yang menghasilkan duit ya. Menarik sekali ya. Setelah ini kayaknya kita harus bahas lagi soal pelatihan-pelatihan yang sudah diikuti dalam rangka digitalisasi UMKM ya. Apalagi kan ini Manik Etam Art memang orang kita sendiri gitu ya. Supaya semakin melebarkan sayapnya, apa yang diperlukan, termasuk kira-kira ya ini nanti boleh nggak kita spill saja harga ini berapa supaya jadi acara promosi juga untuk Manik Etam Art di podcast Indigo ya. Tetap bersama kami di informasi, digitalisasi dan juga globalisasi. Ya, segmen akhir Indigo ya, podcast Info 1 kerjasama dengan Diskominfo Provinsi Kalimantan Timur, masih bersama dengan Ibu Purnamawati, owner dari Manik Etam Art ya. Tadi kita sudah membahas bagaimana omset dari Manik Etam Art ya, yang kalau rame banget itu kisarannya sampai 50 juta rupiah ya. Tapi yang jelas bagaimanapun ini memberdayakan ekonomi kerakyatan, disadari atau tidak. Iya. Kemudian melestarikan juga adat istiadat kita. Benar. Saya sering kali tuh kalau misalnya pakai masker yang ada maniknya atau sulam tumpar biasanya kan itu cantik ya di luar gitu. Pasti nanya orang-orang, ih ini apa? Kok bagus ya? Kok lucu ya gitu. Nah, apakah kalau Bu Purnama sendiri keluar pakai yang seperti ini nih? Iya. Banyak nggak orang-orang yang kagum seperti saya tadi tuh? Iya, ada yang nanya. Kalau Bu Purnama mah suka malu-malu ya kalau saya memang bagus ini punya Kaltim gitu. Iya. Jadi Ada yang dipamer-pamerin. ada yang request. Saya sampai buat Mbak pakai manik-manik gini juga, maskernya itu saya kasihkan manik-manik, baru connect strap maskernya juga. Jadi sampai dibuatkan juga, minta dibuat sama persis kadang-kadang gitu ya. Karena unik sih, menarik. Nggak ada yang punya gitu. Di toko-toko mahal juga nggak ada kan. Menarik Ada sekali. customer saya di toko di Balikpapan. Pesanannya waktu masih corona itu, dia banyak pesanannya dia, yaitu masker yang pakai manik-manik. Karena lagi dicari memang. Sesuai warna masker, manik-maniknya dan strapnya itu harus sesuai. Iya. Karena memang kan kalau di fashion ya ada beberapa pecinta dunia fashion yang kalau kemana-mana nih antara jilbab, bajunya sampai ke tas dan sepatunya itu ada yang suka satu warna. Ada. Jadi ini yang jadi ladang ya. Iya. Oke, kembali lagi nih. Kalau untuk digitalisasi, Bu Purnama apakah juga cukup sering ikut pelatihan dari Diskominfo? Karena Indigo ini juga salah satu kerjasama melihat ya bagaimana perkembangan teknologi itu sudah sampai masuk ke UMKM. Sejauh mana menurut Bu Purnama ya UMKM kita ini tersentuh digitalisasi? Udah pada melek IT atau justru gagap teknologi? Udah sih Mbak, tapi masih saya belum paham. Belum paham? Iya. Jadi kalau boleh minta nih ya dengan Diskominfo Kalimantan Timur atau mungkin Diskominfonya Samarinda gitu ya, pelatihan apa nih UMKM yang diperlukan mewakili orang-orang seperti Bu Purnama yang masih merasa kurang paham dengan adanya perkembangan IT yang luar biasa saat sekarang?
pelatihan untuk memanfaatkan apa nih yang harus dibuat Belajar buka itu. e-commerce tadi? Iya. Oh, jadi mungkin cara bikin akunnya. Oh, benar. Bukannya sudah ada? Sudah ada tapi saya lupa. Ah. Saya pikirnya produksi. Pebisnis ya, mikirnya Iya. produksi. Jadi memang sebaiknya harus ada juga nih admin dari pemerintahan ya yang mendampingi barangkali. Benar. Itu kan baru di Skominfo. Kalau di Sprindak UMKM sudah ada belum pelatihan-pelatihan tentang? Sudah sering ikut pelatihan. Tapi masalahnya di mana? Ya masalahnya masih yang di ini buka akun-akunnya itu. Mungkin mau meng-hire teman-teman kami di sini ya, siap kayaknya untuk jadi admin. Boleh. Oke, karena semuanya pada ini ya, IT-nya pada jago-jago Karena semua. ibaratkan kalau belum selesai di tempat pelatihan kan kadang nyambung di rumah. Saya nyambung di rumah pikirnya produksi. Oh, baik. Iya, kadang produksinya di rumah, waduh pusing kalau nggak selesai pesanan orang. Jadi yang tadi udah ketinggalan lah ya. Iya. Memang harus fokus berarti Bu Purnama harus nambah staf pengrajin ini. Sudah nambah staf pengrajin sudah, cuman masalahnya pesanan customer itu satu toko kadang 300 kalung, 200 kalung. Wow, membludak. Iya. Ini tokonya yang dimaksud, toko yang Bu Purnama punya itu? Lain, customer. Oh, jadi nitip di toko-toko? Pesanan toko. Pesanan toko? Pesanan toko. Kalau outletnya Bu Purnama sendiri di mana? Ready, ada juga barang ready. Aha, di mana itu? Di rumah di Mas Penghulu, Jalan Mas Penghulu. Di daerah Dekat Mangkupalas. dekat Mangkupalas. Oh, di seberang ya? Seberang. Oke, Samarinda seberang. Iya. Nggak terlalu jauh lah ya. Itu buka terus ya Senin sampai Minggu? Iya, buka setiap hari, buka sampai malam juga buka, Mbak. Customer tuh sampai malam, Mbak, ngambil barang. Ya, jadi yang hari ini langsung nonton podcast, jangan lupa komen, subscribe, kemudian langsung lanjut ke Samarinda seberang ya. Lihat-lihat barang, karena pasti lebih murah dibandingkan beli online ya. Iya, benar. Oke, tadi udah kita spill belum ya IG-nya namanya? Purnamawati 81. Oke, Facebook-nya? Purnamawati. Oke, nah terakhir nih, ini katanya jadi tantangan bagi pengrajin manik dimanapun di Kalimantan Timur ya. Katanya manik-maniknya itu masih mendatangkan dari Surabaya. Iya, benar. Ini jadi kesulitan tersendiri? Kesulitannya itu kadang warnanya beda. Bentuk besarnya juga beda. Kadang nanti motifnya yang satu motif kita buat belum kelar, selesai satu motif itu kan beli lagi beda warna. Jadi kami tidak lanjut karena ibaratkan warnanya itu harus sama mulai dari awal. Kan lucu, atasnya beda, kuningnya tua, baru yang di bawah kuningnya muda kan Jadi lebih mending stop. Stop, digeser lagi ngambil kerjaan yang lain. Jadi customer yang satu lagi nunggu lagi, kasihan juga sih sebenarnya, tapi gimana, daripada barang yang nggak sesuai. Jadi kita tunggu dulu ya sampai ada yang datang. Harapannya apa kalau tadi masih didatangkan dari Pulau Jawa lah ya, bahan baku, padahal kan pengrajinnya dari Kalimantan. Iya, benar. Ini juga salah satu kriya yang terkenal dari kita gitu. Iya, benar. Ada harapan mungkin dari UMKM agar pabrik manik-maniknya juga ada di sini? Benar, semoga aja ada pabriknya di Kalimantan sini. Karena banyak ya? Banyak, pasarnya banyak? Banyak pasarnya, cuman pabriknya belum ada. Mudah-mudahan didengarkan ya melalui podcast kita ini. Dan saatnya di segmen akhir kita, tolong Bu Purnama jualan dong di Indigo. Ini berapa harganya? Kita mulai dari sling bag dulu ya. Kalau sling bag ya, ini panjangnya 1 meter ada ya? Iya, ada 120. Cocok lah ini ya. Dan warna hitam saya suka sih. Karena kalau hitam bisa dipakai untuk tas apapun gitu ya. Masuk terus warnanya. Sling bag. Berapa? Sling bag harganya 150. Ini 150.000. Sekali ya, bisa langsung kita borong. Kalau topi? Topinya 350. Karena banyak ininya, taringnya. Kalau taringnya dapat dari mana ini? Dari hutan Jawa. Dulu? Ini Jawa juga? Dari Jawa, Mbak. Di Jawa. Nggak masuk hutan ya? Enggak. Berarti ini sintetis apa sih? Replika ya? Apa? Dari fiber. Oh, fiber. Oke, lanjut. Kalau ini apa ya? Ini apa kalau istilahnya sebutannya? Kalau ini dari Kalung, Kalimantan juga ya. Ini ulat doyo dari Kalimantan.
Dari Kaltara ulam doyonya. Garung. Oh, kalau Tenggarong. Tenggarong ya, Iya, iya, Kutai iya. Kartanegara. Itu berapa harganya? Ini dipakai buat kalung ya? Ya kalung. Kalau ini berapa harga pasarannya? Sama 150. 150.000. Oke. Kemudian kalau ini tadi sudah dijelaskan ya antara 100 sampai 150.000. Kalau ini sama? Oke. Kalau strap masker? Strap masker 25.000. Kalau gelang? dan Oke. Jadi kan bisa aja nih kayak misalnya ada yang mau nikahan, cindera matanya Iya, itu boleh ya? boleh. Gantungan kunci ada nggak? Gantungan kunci, ya. Saya ada buat gantungan kunci. Oke, jadi langsung saja. Tapi ini sekali lagi harga outlet ya. Iya. Kalau untuk yang pembelian melalui IG dan Facebook itu masih jelas akan berbeda harganya dan dipastikan lebih mahal lah dibandingkan yang harga satuan di toko langsung. Oke, baik kalau begitu silahkan. Ini pesan-pesan untuk pelaku UMKM di bidang fashion atau manik ya. Bu Purnama, apa yang mau disampaikan untuk tetap berjuang dan semangat ya membangun daerah Etam? Silahkan sambil lihat kamera. Buat teman-teman UMKM lebih semangat lagi berusahanya dan lebih giat lagi berproduksi. Iya, kemudian untuk masyarakat pembeli kita yang pecinta fashion, apa yang mau disampaikan? Jangan lupa datang ke outlet saya ya, Manik Etam Art. Oke, makasih banyak Bu Purnama sudah meluangkan waktunya. Mudah-mudahan tidak mengganggu pasokan ininya ya, Iya, manik-maniknya ya. Iya. Diganggu hampir 1 jam. Terima kasih banyak dan mudah-mudahan tidak kapok lagi ya kita undang di podcast-podcast selanjutnya. Tetap semangat dan tetap produktif ya untuk Manik Etam Art. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, jadi untuk pemirsa podcast Indigo tentu sudah tidak ragu lagi ya, langsung datang ke Samarinda seberang, carilah outlet Manik Etam Art ya, atau tidak perlu datang langsung boleh lewat IG atau Facebook karena sekarang perkembangan digitalisasi yang sudah luar biasa, tinggal diklik paymentnya dilakukan langsung diantar ke kamar kalian ya atau ke rumah kalian masing-masing. Oke, saya Marga Rahayu harus akhiri perjumpaan kita dalam podcast Indigo, informasi digitalisasi dan globalisasi. Jumpa lagi dalam podcast Info 1 kerjasama Diskominfo Provinsi Kaltim selanjutnya. Sampai jumpa.